ada yang berpikir bahwa oh ini lagi berseberangan, tidak ada urusannya masalah Idul Fitri dengan NM, tapi murni di situ saya meminta keterangan beliau apa yang beliau ketahui tentang Loli, bagaimana Loli, itu aja sebagai keterangan untuk kepada majelis. Sempat terpikir kira-kira ditolak nggak sih atau mau nggak sih? Sempat takut karena beliau sibuk ya, karena beliau sibuk, tapi saya yakin seperti saya selalu bilang sama rekan-rekan, sepanjang perjalanan sidang ini saya selalu dapat keajaiban dan kemudahan itu, maka saya bilang mudah-mudahan doa ibunya ini yang menembus langit. Saya selalu bilang Fadil cuma tugasnya angkat tangan, biarkan yang turun tangan. Nah sekarang lagi-lagi Allah kirim seseorang yang mengetahui dengan benar dan baik bagaimana kalau ini sehingga permasalahan ini bisa terbuka, bisa lebih terang benderang, bisa lebih jelas, karena di mata Tuhan nggak pernah di mata manusia boleh kita apa aja, Tuhan enggak. Tapi sempat didiskusikan dulu ke Fadil kalau motif ini apa? Oh iya, tentunya saya diskusikan. Kalau dari Fadil mengikuti aja apa yang kita upayakan, karena sekali lagi saya mengupayakan hak hukumnya Fadil. Saya tidak membenarkan apa yang dibuat, tapi Fadil punya hak hukum di sini untuk bisa saya perjuangkan bagaimana nantinya pada akhirnya mudah-mudahan cepat selesai dan semuanya jelas. Mbak, tapi keluarga Fadil menyambut baik dengan Mbak Fitri sebagai sangat baik. Ini ada keluarganya tadi. Nah itu ada kakak-kakaknya. Saya juga belum kenalan. Ini Bintang. Oh iya, kenalan dulu. Tapi tadi terakhir ketemu Fadil waktu masih sama Loli kan? Saya belum pernah ketemu Fadil. Oh belum. Sama sekali ini saya ketemu abang-abangnya Fadil pun baru ya. Kalau WA ya sama Fadil juga terkait dengan beberapa pertanyaan yang saya tanyakan pada saat Loli mau pulang ke Indonesia. Saya tekankan pada saat itu ke Loli, apapun yang terjadi pulang ke rumah, mau diperlakukan apapun dia tetap ibumu, dengar saja, jangan melawan. Itu yang saya tekankan pada saat itu Loli mau pulang ke Indonesia. Dan kebetulan pada saat itu juga Fadil juga DM saya bercerita tentang itu, bahwa akan menjemput Loli bla bla bla. Saya kurang hafal ya karena udah lama sekali kan, tapi intinya saya menasehati untuk pulang ke rumah, untuk mengatakan Loli pulang ke rumah ini. Loli sendiri pernah nginep nggak sih di rumah? Nggak pernah, kan saya dari awal kan selalu bilang ya, kenapa saya setelah Loli pulang ke Indonesia nggak mau berkomunikasi lagi. Saya pernah memberikan statement itu karena saya merasa ini urusan ibu dan anak yang akan mereka selesaikan sendiri dengan baik. Kayaknya ada kamu juga kan? saksi lu. Lalu kalau media tanya kan saya jawabnya ini urusan keluarga. Kan enak nih ya kalau kita tenang, lawyernya juga memberikan pengertian ke saya, gini loh kak, oh iya ya sudah, kalau misalnya perlu keterangan dari saya yang saya tahu ya akan saya jawab. Tidak bermaksud untuk membuat orang tuanya Laura marah ya. Ini saya berada di sini untuk kebenaran yang saya tahu. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada akibat tanpa sebab. Kalian kembangkan sendiri. Oke, cukup ya. Gimana Bang Martin? Sudah hadir nih Kak Fitri, tanggapannya dong. Fadil, Kak Fitri juga bisa yang terbaik lah. Terima kasih Kak Fitri juga kasih waktu kita apa mau juga ya ada Oke.
ini kita lanjut ya besti-besti. Lanjut, jangan lupa sholat maghrib, ayo.